Assalamualaikum anak-anak, murid-murid SMP Islam Tunas Harapan sing dirahmati Gusti Allah. Hari ini kita belajar mengenai pelajaran bahasa Jawa kali Ustadzah Umi nggih. Nah, untuk semester kali bab pertama yang dipelajari yaitu Peksi Jatayu. Nah, Peksi Jatayu adalah tokoh pewayangan yang berwujud seperti burung Garuda. Oke, karena peksi itu sendiri berarti burung dan Jatayu itu namanya. Jadi dewa burung yang berwujud burung yang bernama Jatayu. Nah, untuk bab kali ini kita belajar mengenai teks yang ada di buku paket halaman 88. Kali disimak ya anak-anak. Nah, ini nanti Ustadzah akan jelaskan mengenai teks yang ada di halaman 88 buku paket bahasa Jawa kelas 8 per alinea atau per paragraf. Kita mulai ke paragraf ingkang kapisan. Nah, Peksi Jatayu niku kanca raketipun Prabu Desarata. Tapi di bawah-bawah yang diceritakan bukan Prabu Desarata loh, tapi Prabu Rama. Nah, sekarang apa hubungannya Prabu Desarata dengan Prabu Rama? Prabu Desarata menika kagungan putra yang namanya Prabu Rama. Dieling-eling nggih, berarti Jatayu itu punya sahabat dekat yang bernama Desarata. Dan Desarata itu punya putra yang namanya Rama. Lare-lare nate mirsani patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Oke, wujudipun niku kan enten tokoh pewayangan, dua sosok tokoh pewayangan, yang satu manusia, yang satu berwujud seperti Garuda. Nah, Garuda itu merujuk kepada siapa? Jatayu. Nah, Wisnu merujuk ke sinten? Nggih, Wisnu niku menitis bereinkarnasi menjadi Rama. Nggih, yang berwujud manusia. Jadi, dalam babakan cerita Jatayu ini, nanti Jatayu dengan Rama dikisahkan menjadi dua tokoh yang sangat dekat. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus si Jatayu pada suatu hari menyaksikan ada seorang wanita yang sedang diculik oleh seorang raksasa. Oke, dia lihat-lihat, siapa itu? Ada perempuan kok jerit-jerit minta tolong. Nah, didekati si perempuan itu. Lama-kelamaan semakin dekat, semakin jelas. Siapa sih perempuan itu? Wah, ternyata perempuan yang sedang diculik itu adalah Dewi Sinta. Siapakah Dewi Sinta? Hubungannya apa dengan Jatayu? Ada yang tahu? Oh, ternyata Dewi Sinta itu adalah menantunya Desarata. Berarti Dewi Sinta istrinya siapa? Betul sekali. Sinta adalah istrinya Rama. Nah, keadaan pada saat itu Sinta sedang diculik oleh Rahwana. Pada saat itu Jatayu belum tahu Rahwana itu siapa, karena dia hanya mengenali Sinta. Respon pertama yang dilakukan oleh Jatayu adalah menyelamatkan Sinta. Pada saat itu keadaannya adalah Sinta sedang ditawan oleh Prabu Rahwana naik di atas kereta kencana menuju terbang ke angkasa. Nah, Jatayu perlu diingat wujudnya adalah seekor Garuda, dewa burung yang bisa terbang. Jadi dengan begitu cepat Jatayu mengikuti laju dari kereta kencana yang ditumpangi oleh Sinta dan Rahwana. Sampai di angkasa, Jatayu langsung menyelamatkan. Nah, terus apa yang terjadi? Si raksasa yang bernama Rahwana yang menculik Dewi Sinta mau nggak menyerahkan Dewi Sinta kepada Jatayu? Tentu tidak, karena si Rahwana sudah terlanjur jatuh hati kepada Dewi Sinta. Ya, sampai si Rahwana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Dewi Sinta, seperti menculik Dewi Sinta dengan paksa. Nah,
Kemudian si Jatayu mencoba menyelamatkan Dewi Sinta dengan usaha yang dia bisa. Salah satunya dengan berbicara, berkonfrontasi. Kenapa kok si Sinta, putri sahabatnya, menantu sahabatnya, istrinya Rama, kok diculik oleh raksasa? Tidak berhasil, tentu saja. Si Rawana tidak mau menyerahkan Dewi Sinta. Kemudian terakhir, si Jatayu hanya punya satu cara untuk menyelamatkan Dewi Sinta, yaitu dengan cara kekerasan. Terus si Jatayu bertarung, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Nah, pada saat itu si Rahwana diserang oleh Jatayu. Kita tahu tujuan Jatayu menyerang Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Kemudian Rahwana marah sekali, terbakar emosinya ketika tangannya kena cakaknya Jatayu. Kemudian si Rahwana mengeluarkan sebuah pedang yang sangat besar, sangat tajam. Nah, pada saat itu diayunkan pedangnya itu. Pedangnya diayunkan mengenai sebelah sayap Prabu Jatayu, hingga si Jatayu kehilangan salah satu sayapnya. Nah, apa yang terjadi ketika seekor burung kehilangan sayap? Dia jatuh. Kemudian Peksi Jatayu tidak mampu mempertahankan keseimbangan, sehingga Peksi Jatayu kemudian jatuh ke tanah. Ketika jatuh, dia melayang-layang di angkasa sampai tubuhnya menghantam tanah dengan sangat keras. Ketika tubuh seorang dewa menghantam tanah dengan sangat keras, apa yang terjadi? Mustahil bagi dewa sekalipun untuk bertahan hidup dengan keadaan seperti yang dialami Peksi Jatayu. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua menceritakan keadaan Dewi Sinta di atas kereta kencana. Sinta ketika diculik oleh Rawana nggak diem loh. Sinta ngelawan loh. Apa wujud perlawanan dari Dewi Sinta ketika diculik oleh Rawana? Sambil disimak paragraf kedua halaman 88. Sinta itu dengan sekuat tenaga melepaskan genggaman tangan Prabu Rahwana. Sekuat tenaganya Sinta. Tapi dengan sekuat tenaganya Rahwana juga, Rahwana tidak akan melepaskan Dewi Sinta dengan apapun. Tidak mungkin dia melepaskan Dewi Sinta. Nah, satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Dewi Sinta adalah melepaskan aksesoris yang dipakai seorang putri. Rangkaian melati yang ada di rambutnya dilepas ke tanah. Terus gelangnya dilepas ke tanah. Maju berapa kilometer lagi, cincinnya dilepas ke tanah. Beberapa saat kemudian, semakin jauh dari tempat penculikan, Dewi Sinta melepaskan kalungnya. Dilepas. Tujuannya apa? Anak-anak ada yang tahu? Tujuan Dewi Sinta melepaskan aksesoris yang dipakai adalah untuk meninggalkan jejak. Pinter nggih? Jejak untuk siapa? Jatayu kan sudah jatuh katanya. Dewi Sinta mengharapkan pertolongan siapa selain Jatayu? Ingat, Dewi Sinta itu tadi garwane Sinta, istrinya siapa? Dewi Sinta adalah istri dari Prabu Romo. Jadi dalam benaknya Dewi Sinta itu mengharapkan pertolongan dari suaminya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meninggalkan jejak kemana arah Dewi Sinta diculik. Dilepaskan itu tadi aksesorisnya, bunga, gelang, kalung, cincin dan sebagainya. Karena Dewi Sinta dengan kekuatan apapun tidak bisa melawan Rahwana. Dengan suara sekeras apapun tidak akan mungkin terdengar oleh manusia yang ada di tanah, termasuk suaminya Prabu Romo. Begitu. Nah, kita cek ke paragraf ketiga.
di paragraf ketiga, anak-anak sambil disimak, itu menceritakan keadaan Dewi Sinta. Dewi Sinta di atas kereta kencana hanya mampu menangis, meratapi kesedihannya kenapa keadaannya dia harus diculik oleh raksasa yang namanya Rahwana yang menakutkan itu. Oke, anak-anak, nanti Ustazah insert gambarnya Prabu Rahwana yang dari tokoh pewayangan dan dari ilustrasi animasi. Ya, karena kita bayangkan Rahwana itu adalah rajanya para raksasa. Para raksasa pada zaman itu digambarkan sebagai bentuk yang menakutkan. Tubuhnya itu gabungan antara berbagai macam hewan. Oke. Nah, Sinta di atas kereta kencana hanya mampu menangis menjerit sejadi-jadinya. Tangisannya, jeritanya hanya dapat didengar oleh hutan, oleh makhluk-makhluk yang ada di hutan. Pada saat itu tidak ada manusia di hutan. Diceritakan burung-burung, pohon-pohon, bahkan sampai gunung pun menangis terenyuh kasihan kepada Dewi Sinta yang sedang menangis di atas kereta emas. Oke, semua makhluk di dunia yang mendengar ceritanya Dewi Sinta turut sedih, merasakan perasaan yang hanyut, berbelas asih. Tapi ada satu orang yang mendengar tangisan Dewi Sinta dan tidak berbelas kasihan. Sinten ya? Dia adalah Prabu Rahwana. Prabu Rahwana satu-satunya makhluk di dunia ini yang mendengar suaranya Dewi Sinta tanpa berbelas kasihan. Kita cek paragraf berikutnya. Anak-anak, kita sampai ke paragraf keempat. Paragraf keempat, setting panggonan. Oke, setting tempatnya sudah bukan di atas kereta kencana lagi. Jadi panggonannya sudah berpindah. Dewi Sinta dan Prabu Laksmana sudah berada di Kerajaan Alengka. Kerajaan Alengka itu kerajaan Sinta? Iya, jelas. Kerajaannya Prabu Dasamuka utawa Prabu Rahwana. Anak-anak mboten usah bingung nggih. Prabu Rahwana itu punya nama lain, yaitu Prabu Dasamuka. Dasa 10 muka. Jadi Prabu Rahwana itu punya kekuatan bisa memperbanyak mukanya dari 10. Oke. Di Alengka, apa yang terjadi kepada Sinta? Sinta dimasukkan ke dalam sebuah taman. Sinta sudah disiapkan taman yang sangat indah. Bunga-bunga bermekaran, pohon tinggi rindang, adem, indah semuanya. Di sana Sinta diberi emas permata, diberi perhiasan. Segala apapun yang diminta oleh Sinta pasti akan dikabulkan oleh Prabu Rahwana. Oke. Nah, sekarang kita lihat keadaan Sinta. Diceritakan di paragraf keempat, Sinta mau nggak ketika Prabu Rahwana menawarkan harta benda keindahan duniawi kepada Dewi Sinta? No, Dewi Sinta tidak mau, karena Dewi Sinta sangat setia kepada suaminya. Siapa nama suaminya? Prabu Rama. Oke. Pada suatu hari ketika Rahwana mendekat kepada Dewi Sinta menjerit. Dewi Sinta mengancam kalau Rahwana mendekat selangkah lagi maka Dewi Sinta akan mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu Rahwana menjaga jarak kepada Dewi Sinta, menunggu Dewi Sinta tenang hatinya. Siapa tahu keesokan harinya Dewi Sinta akan berubah pikiran, walaupun mustahil, nggih. Nah, terus Prabu Rahwana memerintahkan anak buahnya yang berwujud raksasa yang sangat menakutkan. Anak-anak pernah mendengar ada raksasa wanita di cerita pewayangan? Ya, tinggalnya di Alengka itu.
anak buahnya Rahwana. Nah, si Rahwana, Prabu Rahwana, Raja Alengka ini memiliki anak buah raksasa-raksasa tentu saja, yang sangat menakutkan, yang sangat beringas. Rahwana pada saat itu memerintahkan beberapa raksasa wanita untuk menjaga Dewi Sinta, supaya Dewi Sinta terhibur, Dewi Sinta tidak menyakiti dirinya, karena Dewi Sinta merindukan Prabu Rama. Oke, anak-anak lanjut ke paragraf kelima. Paragraf kelima ini menceritakan mengenai keadaan dari Prabu Rama dan Prabu Lesmana. Prabu Rama itu suaminya Sinta, suami tokoh yang diculik ini. Nah, Prabu Lesmana siapa? Prabu Lesmana itu adiknya Rama. Berarti hubungannya dengan Dewi Sinta apa? Lesmana dengan Sinta hubungannya apa? Adik ipar. Lesmana adik iparnya Sinta, dan Sinta adalah kakak iparnya Lesmana. Nah, di sana diceritakan kalau Rama dan Lesmana itu sudah kembali dari berburu. Perlu diketahui, kok bisa Sinta diculik itu karena Sinta itu sendirian di rumah, ditinggalkan oleh Rama dan Lesmana yang berburu Kidang Kencana. Ceritanya harus masih ingat, ada di kelas 7, cerita Kidang Kencana. Nah, si Sinta ketika sendirian di rumah, Rama dan Lesmana berburu di hutan. Ketika Rama dan Lesmana itu kembali dari berburu, Rama dan Lesmana mendapati tidak ada seorang pun yang berada di rumah. Padahal seharusnya yang ada di rumah itu siapa? Betul, Sinta harus ada di rumah, karena Sinta nggak bisa kemana-mana. Di tengah hutan itu nggak bisa kemana-mana, tidak ada mall di sana. Ketika Prabu Rama mengetahui kalau Dewi Sinta itu diculik oleh seorang raksasa, Prabu Rama marah besar. Di paragraf 5 itu diceritakan jagat raya hampir dijungkir balik oleh Prabu Rama. Ya, apa yang terjadi kalau sampai jagat raya ini dijungkir balikkan oleh Prabu Rama? Hancur semuanya. Karena kita tahu Prabu Rama itu titisan siapa tadi yang digilekan? Dewa Wisnu. Kekuatannya pasti besar. Nah, pada saat itu dengan amarah yang memuncak, Prabu Rama berhasil ditenangkan oleh adiknya. Siapa nama adiknya? Lesmana. Lesmana adalah orang yang menenangkan Prabu Rama supaya tidak marah. Karena untuk mengembalikan Dewi Sinta bukan marah solusinya. Solusinya apa? Ya dicari Dewi Sintanya, dikejar. Kemudian Prabu Rama dan Prabu Lesmana kemudian mereka mencari Dewi Sinta. Mereka mencari ke segala arah. Terus mereka temukan apa? Tadi di paragraf kedua dan ketiga, betul sekali. Prabu Rama dan Prabu Lesmana menemukan aksesoris yang dipakai oleh Dewi Sinta. Ingat ya, waktu Dewi Sinta ada di atas angkasa, naik kereta kencana itu, Dewi Sinta melepaskan aksesoris yang ada di tubuhnya, supaya Rama dan Lesmana mengetahui kemana arah Dewi Sinta diculik. Nah, ketika aksesoris yang dilepaskan oleh Dewi Sinta itu ditemukan oleh Prabu Rama, seperti melihat petunjuk, dia ikuti kemana ini aksesoris ini jatuh terakhir kali. Diikuti ke sini, oh ada bunga melati yang tadi pagi dipakai oleh Dewi Sinta. Kemudian dia ikuti kemana arahnya, oh ada hiasan rambut lagi. Diikuti terus, oh ada kalungnya Dewi Sinta, ini ada gelangnya Dewi Sinta. Oh semakin kesini semakin ada aksesoris Dewi Sinta yang lain yang jatuh di tanah. Nah, pada suatu titik Prabu Rama dan Prabu Lesmana bertemu dengan Peksi Jatayu dengan keadaan yang memprihatinkan.
keadaannya peksi Jatayu seperti apa teman-teman? Ya, keadaannya suwiwinya, sayapnya satu putus dan seluruh tulang di tubuhnya remuk karena jatuh dari ketinggian yang sangat jauh menghantam tanah, tapi masih hidup. Karena peksi Jatayu masih punya satu keinginan lagi untuk bertemu dengan Prabu Rama. Ketika peksi Jatayu berhasil bertemu dengan Prabu Rama, apa yang peksi Jatayu lakukan? Ya, kita coba sama-sama memposisikan diri sebagai peksi Jatayu. Ketika kita dalam keadaan sulit namun masih ingin membantu orang lain. Betul sekali, kita akan mengungkapkan kemana, siapa yang menculik Dewi Sinta. Dengan keadaan yang sangat kritis, menyedihkan sekali, si peksi Jatayu kemudian mengungkapkan, Prabu Rama, Dewi Sinta sedang diculik oleh raksasa yang bernama Rahwana. Kemudian Prabu Rama kaget, karena yang menculiknya adalah seorang dewa raksasa yang bukan main kuatnya, yang punya kekuatan tak kalah besar dari Rama. Kemudian karena misinya sudah selesai, Jatayu meninggal. Jatayu sudah berakhir hidupnya, kemudian dimakamkan oleh Prabu Rama. Karena zaman dulu cerita pewayangan itu masih kental tentang budaya Hindu, jasadnya Jatayu itu dikremasi oleh Prabu Rama. Nah, ketika tubuh jenazahnya peksi Jatayu dikremasi oleh Rama, dibakar oleh Rama, keluk asap yang timbul ketika jenazahnya peksi Jatayu dibakar itu seperti terbawa angin dan menuju ke satu titik. Titik tersebut kemudian semakin diperjelas oleh suara gaib yang menyatakan kalau di sanalah Dewi Sinta berada. Nah, itu cerita peksi Jatayu. Ketika anak-anak memiliki pertanyaan mengenai jalan cerita yang masih kurang jelas atau kata-kata sulit yang tidak tahu artinya, anak-anak boleh komen di sini, nggih. Nanti langsung dijawab sama Ustazah Umi. Misal ada kata yang tidak tahu artinya, tulis saja. Ustazah ini artinya apa? Ustazah Umi, kenapa kok Jatayu begini? Kenapa Umi tulis saja di komen, nggih. Nah, anak-anak, materi bahasa Jawa untuk selanjutnya bisa disaksikan di video setelah ini ya, untuk kelas 8. Semoga anak-anak tambah pintar, tambah sregep belajar, tambah sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, dan semakin sayang kepada ayah dan bundanya. Nah, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yuk kita terapkan kebiasaan sehat supaya tubuh kita tetap fit dan daya tahan terhadap virus menjadi kuat. Yang pertama, 1. Selalu tawakal kepada Allah bahwa segala kebaikan yang terjadi pada manusia adalah atas izin Allah SWT. 2. Makan makanan yang ada di rumah. Pilih yang sehat ya. 3. Tentu saja cara ini tidak bisa kita lupakan, yaitu bergerak, dan bergerak. Yuk, mari olahraga di rumah. 4. Rajin cuci tangan. Pakai sabun dan air yang mengalir. Gosok-gosok, bilas-bilas. 5. Pakai hand sanitizer. Yang sering ya. 6. Kalau memang terpaksa sekali harus keluar rumah, pakai pakaian yang tertutup. Dan harus wajib hukumnya memakai masker. Semoga
Usaha kita untuk menjaga kesehatan dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi di rumah. Amin.